Halo Sobat Kanal, jumpa kembali dengan saya, Amelia Nurvidianti. Saya dari Departemen Neurologi FKKM KUGM, Divisi Neurobehavior. Nah, kalau sebelumnya Sobat Kanal sudah belajar mengenai demensia Alzheimer, dari apa itu tanda dan gejalanya, maka saat ini kita akan belajar bersama terkait apa saja sih terapi farmakologis pada demensia Alzheimer. Mungkin sedikit mengingatkan kembali bahwa Alzheimer ini terjadi karena suatu proses degeneratif di otak yang melibatkan adanya suatu plak amyloid beta. Nah, plak amyloid beta ini pada akhirnya dia akan membuat suatu gangguan kognitif atau berupa mudah lupa, serta dapat juga disertai gangguan berkomunikasi ataupun sulit dalam mengambil keputusan. Nah, itu tadi adalah patofisiologinya secara umum. Nah, tetapi jika kita membicarakan suatu terapi farmakologi, kita juga perlu tahu selain patofisiologinya, apa saja yang lain yang terjadi pada otak kita. Nah, ternyata selain adanya suatu plak amyloid beta ini, kondisi Alzheimer dapat diawali dengan adanya suatu oksidatif stres atau suatu kondisi kerusakan otak yang dipicu oleh radikal bebas. Nah, kalau yang awalnya tadi sudah ada plak amyloid beta, maka di awal ternyata sudah disertai juga dengan suatu radikal bebas, maka kondisi ini juga akan semakin memicu munculnya amyloid beta yang semakin banyak. Disertai adanya juga penurunan jumlah neuron kolinergik yang akhirnya semakin lama akan menginduksi proses peradangan atau inflamasi. Nah, lama-lama ini akan semakin memicu adanya proses lainnya, yaitu suatu hiperfosforilasi dari protein tau. Keduanya, amyloid beta plak dengan protein tau akan memicu suatu atrofi otak atau kerusakan sel, serta menimbulkan suatu shrinkage ataupun gangguan di otak yang pada akhirnya memicu suatu Alzheimer. Nah, itu adalah konsep awal bagaimana kita bisa memberikan farmakologi pada kasus ini. Sekarang kita lihat apa saja yang bisa kita berikan. Nah, sebelum menginjak ke farmakologis, kita juga perlu tahu kapan kita bisa memberikan obat, apakah di tahap awal ataupun di tahap akhir dari penyakitnya. Karena di tahap awal bisa jadi patologi atau patofisiologi sudah terjadi, tetapi gejalanya belum muncul. Karena pada Alzheimer ini biasanya gejala muncul ketika patologi otak sudah cukup banyak. Nah, sehingga di sini kadangkala kita belum bisa memberikan obat yang sesuai berhubung gejalanya belum muncul. Ketika gejala sudah muncul, maka disitulah kita bisa mulai memberikan terapi farmakologis. Hanya saja sayangnya saat sudah gejala berat muncul, gejala patologi di otak bisa lebih banyak sehingga bisa jadi saat itu atrofi otak sudah cukup besar untuk ditemukan. Nah, ini adalah tata laksana farmakologi sesuai dengan yang terjadi di otak kita. Yang pertama, ada suatu kondisi yang disebut defisit kolinergik atau berkurangnya suatu neuron kolinergik di otak. Pada Alzheimer, kondisi neuron kolinergik ini dia akan mengalami gangguan. Kalau biasanya kita menggunakan asetilkolin untuk proses belajar, proses memori, maka pada Alzheimer, asetilkolin yang dilepas dari celah sinaps, dia tidak dapat ditangkap oleh celah posinaps atau berkurang jumlahnya. Nah, sehingga karena asetilkolinnya berkurang jumlahnya akibat adanya kerusakan sel, maka sel tadi tidak bisa belajar. Maka kita menjadi mudah lupa atau ada gangguan dalam proses kognitif. Nah, pada kondisi Alzheimer, disitulah titik tangkap obat ini yang kita sebut nanti sebagai acetylcholinesterase inhibitor. Ya, apa itu acetylcholinesterase inhibitor? Yaitu adalah suatu obat yang menginhibisi enzim yang memecah asetilkolin yang ada di celah sinaps. Sehingga ketika asetilkolin tidak dipecah di celah sinaps, dia masih bisa dipakai di posinaps untuk bisa mengoptimalkan fungsi neuron sehingga neuron bisa berpikir ataupun belajar. Itu tadi jenis obat yang pertama terkait dengan patologis dari defisit kolinergik. Nah, kalau yang jelas obatnya itu apa? Di Indonesia kita punya dua macam obat yang tergolong dari kelas ini, yaitu donepezil dan rivastigmine.
Sebetulnya ada satu lagi, yaitu galantamin, tetapi galantamin di Indonesia tidak tersedia. Nah, untuk donepezil dan rivastigmine kita semua ada di Indonesia tersedia, dan dia bekerja dengan cara menginhibisi enzim asetilcholinesterase. Untuk donepezil sendiri bisa diberikan dalam dosis awal 5 mg per hari selama 1 bulan pertama dan ditingkatkan menjadi 10 mg di bulan kedua. Untuk rivastigmine yang ada di Indonesia adalah dalam bentuk patch ataupun yang ditempel transdermal patch dengan dosis awal adalah 4,6 mg per hari diganti tiap 24 jam. Nah, kedua obat ini memang perlu pengawasan karena kemungkinan bisa menimbulkan efek samping yaitu mual, muntah, ataupun dizzy atau terasa pusing berputar, atau terkadang bisa ada insomnia ataupun bradikardi. Sehingga penggunaannya tetap perlu pemantauan lebih lanjut terkait ada tidaknya efek samping ini. Kemudian yang kedua, yang farmakologis yang ada yang bisa kita berikan, ingat ini sebetulnya farmakologis diberikan dalam bentuk simptomatik terapi karena sampai saat ini Alzheimer belum ada obat kausatifnya. Maka ini kita berikan dalam bentuk obat-obat untuk simptomatisnya. Nah, yang kedua adalah yang bekerja dengan menghambat proses glutamatergik yang ada di otak. Jadi di Alzheimer selain terjadi defisit dari neuron cholinergic, terjadi juga suatu eksitabilitas ataupun berlebihannya reseptor glutamat atau transmitter glutamat. Nah, apa sih glutamat itu? Jadi glutamat ini adalah sebetulnya transmitter yang dia menjaga agar sel neuron bisa aktif, terjadi potensial aksi. Tetapi pada Alzheimer, potensial aksi ini terlalu berlebihan karena glutamatnya terlalu banyak. Ketika glutamat terlalu banyak, potensial aksi berlebihan justru malah ini menghambat suatu proses memori dan learning serta menghambat proses kognitif lainnya. Nah, maka dari itu obat yang jenis yang kedua ini kita sebut sebagai NMDA reseptor antagonis. Di mana obat ini dia akan mencegah glutamat berikatan dengan reseptornya di postsinap. Jadi reseptor glutamat kita sebutnya sebagai NMDA reseptor salah satunya. Nah, ketika NMDA reseptor ini dihambat, maka glutamat tidak bisa menempel sehingga proses eksitasi yang berlebihan tadi yang menimbulkan kerusakan sel bisa dicegah. Nah, disinilah peran dari obat ini. Nah, kalau nama obatnya sendiri kita sebutnya sebagai memantin. Jadi memantin ini dia adalah inhibitor NMDA reseptor yang ada di celah sinap. Dia diberikan dalam dosis minggu pertama 5 mg, dinaikkan berturut-turut, minggu kedua 5 jadi 10 mg atau 2 kali 5 mg, minggu ketiga 10 mg pagi, 5 mg malam atau sebaliknya, dosis total 15 mg, dan minggu keempat dosis total adalah 20 mg atau 2 kali 10 mg. Nah, untuk memantin efek sampingnya relatif lebih jarang dibandingkan yang donepezil dan dia bisa diberikan untuk demensia yang tipenya sedang hingga berat. Kalau donepezil tadi diberikan pada segala jenis severitas, baik dari yang ringan, sedang sampai berat. Tapi kalau memantin memang secara efektivitas ataupun evidensinya diberikan pada Alzheimer yang derajat sedang hingga berat. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan pertama terkait farmakologi pada penyakit Alzheimer. Kita akan lanjutkan kembali ke part 2 dari terapi farmakologis demensia Alzheimer. Sampai jumpa.